Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pendengar, para penonton, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita pada malam hari ini senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia dan nikmat yang dianugerahkannya kepada kita sekalian sehingga kita masih tetap dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, untuk mengisi santapan malam rohani kita pada hari ini, Rabu tanggal 2 September 2020. Saya kembali ingin menyampaikan kalimat hikmah Ibnu Athaillah. Pada malam ini temanya adalah boleh jadi menjadi fitnah bagimu jika engkau mengetahui aib orang lain. Tema itu, para pendengar, saya sarikan dari kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dalam bahasa Arabnya seperti berikut. Manittala'a ala asraril ibadi walam yatakhallaq birrahmatil ilahiyati kana ittila'uhu fitnatan alaihi wa sababan lijarril wabali ilaihi. Arti dari kalimat ungkapan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu adalah, barang siapa yang mengetahui rahasia para hamba, namun tidak meniru sifat kasih sayang Tuhan, maka pengetahuannya menjadi ujian baginya dan menjadi sebab datangnya bencana kepadanya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah. Untuk menjelaskan kalimat hikmah Ibnu Athaillah itu, saya sampaikan hal-hal berikut. Salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-hambanya adalah Dia menutup kekurangan atau aib mereka. Allah mengetahui persis segala kekurangan dan aib yang mereka lakukan. Keburukan yang mereka lakukan Allah mengetahuinya. Kebaikan yang mereka lakukan Allah juga tahu. Allah tidak memperlihatkan kekurangan seorang hamba kepada hamba-hamba yang lain. Keburukan dan kekurangan hamba-hambanya ditutup oleh Allah sehingga hamba-hamba yang lain tidak dapat mengetahui atau melihatnya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Ibnu Athaillah, jika ada seseorang yang mengetahui rahasia hamba-hamba Allah, maka dia harus meniru sifat-sifat rahmat Allah kepada hamba-hambanya itu. Sifat-sifat rahmat itu adalah menutup aib orang-orang yang melakukan keburukan, yang melakukan kesalahan, dan melakukan perbuatan dosa. Bersabar atas orang-orang yang zalim, memaafkan orang-orang yang bodoh atas kesalahan yang mereka lakukan. Berbuat baik kepada orang-orang yang berlaku buruk kepadanya, dan menyayangi para hamba Allah Subhanahu wa taala. Jika seseorang yang tahu tentang rahasia hamba-hambanya itu tidak meniru sifat-sifat Allah,
Maka kata Ibnu Athaillah, pengetahuan tentang rahasia para hamba Allah itu akan menjadi fitnah dan ujian baginya. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengetahuannya tentang rahasia-rahasia keburukan, aib, dan kesalahan hamba-hamba itu, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, akan mendorongnya untuk melihat kepada dirinya tentang kelebihannya, dan dia mengagungkan keadaannya. Dia sombong terhadap kebaikannya dan congkak di hadapan orang lain. Bahkan ini dapat menjadi bencana baginya karena telah mengaku-ngaku memiliki sifat Tuhan dan menandinginya dalam hal kesombongan dan keagungan. Dalam pandangan Syekh Asy-Syarqawi, ini menjadi bencana yang paling besar bagi orang itu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk memperjelas uraiannya itu, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi memberi contoh dalam sebuah riwayat. Riwayat ini menyatakan bahwa ketika Allah memperlihatkan kerajaan langit dan bumi kepada nabinya Ibrahim alaihi salam, ia mendatangi seorang laki-laki yang sedang melakukan maksiat terhadap Allah. Ibrahim pun lalu mendoakan celaka orang itu hingga ia pun binasa. Lalu Ibrahim mendoakan orang lain yang telah berbuat sama dengan orang itu, maka orang itu pun binasa. Allah lalu berfirman kepada Ibrahim, "Wahai Ibrahim, kau adalah orang yang doanya selalu dikabulkan. Jangan engkau mendoakan celaka hamba-hambaku karena dariku. Mereka akan terbagi kepada 3 keadaan. Seorang hamba dari mereka akan bertaubat kepadaku, dan aku pun menerima tobatnya. Aku keluarkan darinya nyawa yang bertasbih kepadaku. Aku akan matikan. Akan kubangkitkan ia dan kuhadapkan kepadaku," kata Allah kepada Nabi Ibrahim. "Jika aku mau, aku akan memberinya maaf. Jika aku berkehendak, aku akan menghukumnya," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Nabi Ibrahim. Selanjutnya, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi menyatakan lagi bahwa ada yang berpendapat karena sebab doa Nabi Ibrahim itulah, maka Allah memerintahkan kepada Ibrahim, karena perbuatannya itulah, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail, yaitu karena Allah begitu menyayangi hamba-hambanya seperti Ibrahim menyayangi anaknya. Kesimpulannya, kata Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, bahwa terbukanya rahasia seorang hamba bagi seseorang adalah suatu nikmat Allah yang harus disyukuri oleh seorang murid atau seorang hamba. Cara mensyukurinya adalah dengan menutup aib hamba itu atau memaafkannya. Karena itulah maka kita dilarang oleh Rasulullah untuk melakukan ghibah. Allah melarang kita melakukan ghibah karena menceritakan aib orang lain. Padahal aib orang lain itu harus ditutup sambil didoakan agar dia menuju ke jalan yang benar atau memaafkan atas kesalahannya itu. Para pendengar, para pencinta kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga uraian ini menjadi santapan malam rohani kita pada malam hari ini dan menjadi bahan renungan kita
untuk kita menghadapi hari esok yang lebih baik. Semoga ini dapat mengantarkan kita untuk tidur yang lebih nyenyak pada malam ini dengan pengantar kalimat hikmah Ibnu Athaillah yang sangat menyejukkan ini. Sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.